Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Nah, di video kali ini aku akan membuat tutorial baget bag atau tas cangklong atau tas ketek kali ya, kalau bahasa kitanya mah. Dan yang teman-teman lihat ini adalah basic baget bag. Jadi kalau misalkan teman-teman suka dengan yang klasik ataupun yang desain-desain atau look yang minimalis, ini cocok banget untuk teman-teman. Jadi tanpa ada tambahan embel-embel huru-hara apapun, cuman badan tas, terus kemudian si tali tas atau strapnya dan juga sleting. Cukup itu aja. Kesannya sudah minimalis dan juga elegan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen ngasih detail atau hiasan di tasnya supaya nggak begitu polos banget, ini aku mau ngasih tahu ada koleksi produk terbarunya dari Basitian, yaitu kancing hias dengan desain yang sangat antik dan juga klasik seperti ini. Bisa teman-teman tempel di tengah-tengah seperti ini dan membuat si tasnya jauh lebih hidup karena si detail kancingnya yang antik dan juga klasik ini malah menambah kesan elegannya. Dan untuk badan tasnya sendiri kita akan menggunakan motif sujet yang aku sedikit modifikasi secara spiral. Dan untuk kesan yang chic atau colorful, teman-teman bisa tambahkan kancing hias pada tali tasnya seperti yang aku lakukan ini. Aku pilih kancing-kancing hias dengan warna dominan pastel yang soft, dan teman-teman bisa kasih sampai full di tali tasnya atau bisa teman-teman kasih cuman setengah seperti apa yang aku lakukan ini. Dan ini kita langsung identifikasi aja untuk dimensinya ya. Untuk panjangnya sendiri kita akan punya lebar kurang lebih 21 cm untuk lebarnya, dan untuk tingginya sendiri kita akan punya kurang lebih 13-14 cm. Dan di sini kita punya alas juga, dan alasnya sendiri itu kurang lebih sekitar 3 cm. Oke, jadi itu dia review singkat untuk project tas kita kali ini. Ada 3 look yang aku bagikan. Yang pertama adalah basic, klasik, dan sabi chic. Oh ya, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, halo dan selamat datang. Jika suka dengan konten semacam ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya nanti nggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, thank you banyak. Ayo kita siapkan alat dan bahannya. Untuk bahan utama merajut project kita kali ini, aku menggunakan benang polyester dari Basitian varian pink seperti ini. Teman-teman kalau misalkan pengen benang yang sama, teman-teman bisa cek tokonya di sini. Lalu untuk hakpennya aku menggunakan hakpen tulip yang gold seperti ini, nomor 4. Dan untuk alat dan bahan lainnya teman-teman bisa pause video ini atau screen cap si video ini sekarang. Oh ya, di sini juga aku mau ngasih tahu sama teman-teman bahwa ada koleksi terbarunya dari Basitian, yaitu kancing hias seperti ini. Dan ini adalah favoritku karena si desainnya yang sangat antik dan juga klasik. Kalau misalnya teman-teman juga suka, bisa cek langsung produknya di toko Basitian. Harganya juga murah. Oke, jadi itu aja, kita langsung ke tutorial. Oke, kita akan membuat alasnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan membuat slip knot. Lalu kita akan membuat rantai dengan hitungan genap. Dan di sini aku akan membuat rantai sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempurna. Setelah itu kita akan membuat single crochet bulak-balik sampai dengan panjang yang kita inginkan. Caranya adalah kita akan colok hakpen pada lubang yang kedua dari hakpen. Ini hakpen, lubang yang pertama, dan ini adalah lubang yang kedua. Kita akan colok hakpen di lubang yang kedua, yaitu di sini. Colok, kait tarik, sisa 2 loop, ambil benang lalu habiskan. Sempurna. Single crochet yang pertama sudah selesai. Berikutnya kita akan membuat single crochet pada lubang berikutnya, yaitu di sini. Kita colok hakpen, kait benang tarik, sisa 2 loop, ambil benang lalu habiskan. Lalu kita akan membuat masing-masing lubang 1 single crochet sampai dengan ke ujung baris yang pertama ini. Dan total single crochet yang akan kita buat ini adalah sebanyak 5 single crochet. Dan ini dia single crochet yang terakhir. Kita sudah membuat 1 row single crochet. Kemudian kita akan menuju ke row berikutnya, yaitu row kedua. Caranya adalah kita akan buat rantai dulu sebanyak 1. Kemudian kita putar pekerjaan kita
Lalu kita akan isi masing-masing lubang ini dengan satu single crochet. Jadi kita isi, colok, kait tarik, sisa 2 loop, habiskan. Colok, kait tarik, habiskan. Kita buat single crochet sebanyak 5 kali pada row yang kedua ini. Dan ini dia teman-teman, aku sudah selesai membuat 2 row single crochet bolak-balik. Kita akan menuju row yang ketiga. Caranya adalah sama seperti di row yang pertama kedua tadi, kita akan membuat rantai 1, kemudian kita putar pekerjaan kita, lalu kita akan isi masing-masing lubang di row yang ketiga ini dengan single crochet. Kita akan lanjut membuat single crochet bolak-balik dan kita akan mengulangi row 1, kedua, ketiga ini sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Nanti kita ketemu di ukuran yang kita inginkan. Kita lanjut bikin single crochet bolak-baliknya lagi. Nah ini dia teman-teman, aku sudah membuat single crochet bolak-balik sebanyak 35 baris atau 35 row. Berikutnya kita akan membuat single crochet mengelilingi pekerjaan yang telah kita buat ini. Kita buat single crochet mengelilinginya. Dan caranya adalah kita akan buat rantai sebanyak 1, lalu kita buat single crochet pada lubang yang pertama, yaitu di sini. Kita akan colok hakpen, kait benang tarik, sisa 2 loop, ambil benang lalu habiskan. Sempurna. Kemudian setelah itu kita akan tandai dengan penanda rajut. Setelah itu kita akan lanjut membuat single crochet pada lubang berikutnya. Kita akan isi masing-masing lubang 1 single crochet. Colok hakpen, kait tarik, sisa 2 loop, habiskan. Kita akan mengisinya sampai dengan ke ujung bagian dari si alas yang telah kita buat ini. Kita akan terus sampai ke sini, nanti kita ketemu di sini. Dan kita lanjut membuat single crochet masing-masing lubang 1 single crochet. Dari ini teman-teman, aku sudah membuat single crochet sampai dengan ke ujung bagian sini. Nah di sini tinggal sisa 1 lubang di pojok sini dan kita akan isi dengan 2 single crochet. Ini adalah single crochet yang pertama dan ini adalah single crochet yang kedua. Jadi pada pojok atau di ujung alas ini kita akan isi masing-masing ujungnya 2 single crochet. Dan kita akan lanjut membuat single crochet pada lubang-lubang berikutnya. Seperti biasa kita akan isi dengan 1 single crochet 1 lubang sampai ke ujung bagian sini. Nah di pojok bagian sini pun mobil lewat. Kita akan isi dengan 2 single crochet. Ini single crochet yang pertama dan ini adalah single crochet yang kedua. Sempurna. Kemudian kita akan melanjutkannya dengan membuat single crochet di lubang-lubang berikutnya sampai dengan ke ujung bagian sini. Dan di sini kita akan isi dengan 2 single crochet juga di ujung atau di pojok bagian sini. Kita akan isi dengan 2 single crochet. Jadi pada intinya adalah untuk masing-masing ujungnya kita akan isi dengan 2 single crochet. Jadi kita akan lanjut buat single crochet pada masing-masing lubang 1 single crochet. Kita lanjut, kita ketemu di ujung bagian yang tadi. Nah ini dia teman-teman, aku sudah membuat single crochet memutar mengelilingi pekerjaan yang telah kita buat ini. Lalu setelah itu ini ada sisa 1 lubang, kita akan isi dengan 1 single crochet. Berikutnya kita akan lepas stitch marker pada single crochet yang pertama ini dan kita akan buat slip stitch pada lubang tersebut. Kita colok hakpen, langsung habiskan. Sempurna. Baik, setelah itu kita akan buat 1 putaran single crochet pada back loop. Kita akan buat 1 putaran single crochet pada back loopnya saja. Caranya adalah kita akan buat rantai dulu sebanyak 1. Kemudian kita akan membuat single crochet di lubang yang pertama pada back loop, yaitu di sini. Kita colok hakpen, kait benang tarik, sisa 2 loop, ambil benang lalu habiskan. Sempurna. Setelah itu kita akan seperti biasa tandai single crochet yang pertama ini dengan menggunakan
penanda rajut. Dan kita akan mulai membuat single crochet pada lubang berikutnya. Masing-masing lubang pada back loop 1 single crochet. Jadi kita akan buat single crochet pada lubang berikutnya pada back loop. Kita colok hakpen, kait benang tarik, sisa 2 loop, habiskan. Kita lanjutkan membuat single crochet pada back loop masing-masing lubang 1 single crochet, memutar mengelilingi alas yang telah kita buat ini. Kita akan lakukan hanya 1 putaran saja sampai dengan ke sini, nanti kita akan ketemu di sini. Kita lanjut buat single crochet pada back loopnya. Nah, ini dia teman-teman, aku sudah membuat 1 putaran single crochet pada back loop, dan kalau misalkan teman-teman perhatikan, di sini kita menyisakan 1 lubang yang akan kita isi dengan single crochet. Kita akan isi dengan single crochet pada back loop, colok, kait tarik, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Kemudian di sini ada 2 loop lagi yang terlihat. Ini adalah bekas slip stitch yang kita buat di sebelumnya tadi. Ini kita akan isi dengan 1 single crochet. Kita colok, kait tarik, sisa 2 loop, ambil benang, lalu habiskan. Sempurna. Setelah itu kita akan ke row pertama membuat motif. Caranya adalah kita lepas dulu yang tadi penanda rajutnya, kemudian kita akan membuat double crochet pada lubang yang pertama yang telah kita tandai tadi, yaitu di sini. Kita akan ambil benang lalu colok hakpen, kait tarik, sisa 3 loop, ambil benang, sisa 2 loop, ambil benang, lalu habiskan. Sempurna. Kemudian setelah itu kita akan membuat single crochet pada lubang yang sama, yaitu di sini. Kita akan colok hakpen di sini, colok, kait tarik, sisa 2 loop, ambil benang, lalu habiskan. Sempurna. Motif yang pertama sudah selesai, kemudian kita akan menandai si double crochet pertama yang tadi kita buat ya, sebagai pengingat. Kemudian kita akan melewati 1 lubang ini dan kita akan membuat pola yang sama di lubang berikutnya, yaitu di lubang yang kedua. Kita ambil benang dulu, kita buat double crochet lewat 1, kemudian kita colok di lubang berikutnya, ambil benang, sisa 3 loop, ambil benang, sisa 2 loop, ambil benang, lalu habiskan. Double crochet yang pertama, kemudian kita akan buat single crochet di lubang yang sama, yaitu di sini. Kita colok, kait tarik, sisa 2 loop, ambil benang, lalu habiskan. Sempurna. Setelah itu kita akan mengulangi pola yang sama dengan melewati 1 lubang dan membuat double crochet dan single crochet pada lubang berikutnya, yaitu di sini. Kita buat double crochet yang pertama, kemudian kita buat single crochet pada lubang yang sama, yaitu di sini. Colok, kait tarik, sisa 2 loop, ambil benang, lalu habiskan. Sempurna. Dan kita akan melakukan pola yang sama terus menerus sampai dengan 1 putaran ke sini. Nanti kita akan ketemu di sini dengan cara melewati 1 lubang dan kita buat double crochet pada lubang berikutnya dan single crochet pada lubang yang sama seperti ini. Colok, kait tarik, sisa 2 loop, habiskan. Kemudian ambil benang, lewati 1 dan buat di lubang berikutnya 1 double crochet dan single crochet pada lubang yang sama. Kita lanjut sampai penanda rajut. Nah, ini dia teman-teman, aku sudah membuat 1 putaran motif Sujat Stitch Modified-nya, dan di sini kita akan buat 1 pattern lagi atau 1 pola lagi dengan membuat double crochet melewati 1 lubang, buat double crochet di lubang yang terakhir ini dan single crochet pada lubang yang terakhir ini. Sempurna. Setelah itu kita akan menuju round kedua. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kita tadi sudah tandai di double crochet yang pertama dengan penanda rajut ini, kita bisa lepas. Kemudian setelah itu patokannya adalah double crochet dan single crochet. Dan di single crochet yang kedua ini kita akan buat pola yang sama seperti sebelumnya. Jadi kita akan tetap melakukan pola yang sama melewati 1 lubang di atas double crochet ini dan membuat pola Sujat Stitch Modified pada lubang yang kedua atau yang di atas single crochet ini. Ini adalah double crochet yang pertama dan ini adalah single crochet. Sempurna.
Setelah itu kita akan melakukan hal yang sama dengan melewati satu lubang di atas double crochet dan membuat pola yang sama pada lubang berikutnya, yaitu di atas single crochet. Kita akan buat double crochet yang pertama dan single crochet pada lubang yang sama di atas single crochet pada putaran sebelumnya. Kita akan melakukan pola yang sama dengan melewati lubang satu dan membuat pola di atas single crochet pada putaran sebelumnya. Kita akan melakukan pola yang sama terus menerus secara memutar dengan melewati satu lubang dan juga membuat pola double crochet dan single crochet pada lubang berikutnya dengan patokan di atas single crochet pada round sebelumnya. Kita akan mengulangi pola yang sama sampai dengan memutar terus menerus. Kita akan membuat secara spiral atau memutar sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Jadi tanpa jeda kita bikin pola yang sama sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Kita lanjut buat motifnya. Single crochet, kemudian lewati satu lubang, kemudian buat double crochet dan juga single crochet di lubang yang sama. Kita lanjut sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Dan ini dia teman-teman, aku sudah membuat sampai dengan 17 putaran motif Suzette Stitch Modified seperti ini. Jadi dari sini, dari bawah kita hitung sampai dengan ke atas ini adalah 17 putaran. Kemudian di putaran ke-18 ini kita akan membuat single crochet secara memutar, tapi ini kita lipat dua terlebih dahulu sampai dapat ujung-ujungnya seperti ini. Jadi kita akan mulai membuat single crochet pada putaran ke-18 ini di ujung bagian tas yang telah kita bagi dua tadi, yaitu di sini. Kita akan lewati satu lubang dan mulai membuat single crochet pada lubang berikutnya. Kita colok, kayak tarik, sisa 2 loop, habiskan. Kita akan membuat masing-masing lubang satu single crochet sampai dengan 2 putaran. Kita akan lanjutkan membuat single crochet masing-masing lubang satu single crochet. Colok, kayak tarik, sisa 2 loop, habiskan. Dan kita akan membuat single crochet secara memutar sebanyak 2 putaran. Kita lanjut buat single crochet secara memutar 2 putaran, yaitu putaran ke-18 dan ke-19. Kita lanjut buat single crochetnya. Dan ini dia teman-teman, aku sudah membuat 2 putaran single crochet pada putaran ke-18 dan ke-19 ini. Kemudian di sini kita akan menghentikan atau memutuskan si rajutan kita atau pekerjaan kita. Caranya seperti biasa, teman-teman bisa saksikan videonya seperti ini. Ini yang biasa aku lakukan untuk memutuskan rajutannya. Kita putus dulu si benangnya, kemudian di sini kita bisa lihat ada 2 lubang, 1 dan 2. Kita akan colok hakpen di belakang lubang yang kedua di sini. Lalu tarik benang, habiskan, dan kita akan kembalikan ke lubang semula, yaitu lubang yang di sini. Kita colok hakpen dari belakang. Colok. Kemudian kita kait benang lalu habiskan. Setelah itu kita akan menyembunyikan si kelebihan benang dan merapikannya di bagian belakang seperti ini. Jadi kita akan rapikan si benang motor lewat coy. Kita rapikan si benangnya, masukkan ke sela-sela rajutan sampai dengan tidak terlihat. Kita akan lanjutkan sampai si benang berlebih ini tidak terlihat ya teman-teman, dan kita akan lanjut ke step berikutnya. Berikutnya kita akan membuat handle atau tali tasnya. Pertama kita akan lipat si pekerjaan kita jadi 2 seperti ini sampai kita mendapatkan ujung dari masing-masing tas ini
ujung yang satu ini dan juga ujung yang satu ini, dan kita tandai dengan menggunakan stitch marker. Setelah itu kita akan hitung dari sini 1, 2, kita akan tandai dengan stitch marker, dan dari ujung sini juga 1, 2 kita akan tandai dengan stitch marker. Begitupun di ujung yang satunya lagi kita akan lakukan hal yang sama, hitung 1 sampai 2 dari ujung yang telah kita tentukan tadi. Kemudian kita akan membuat single crochet bolak-balik untuk handle tasnya. Pertama kita akan lepas terlebih dahulu penanda rajutnya yang sebagai patokan tadi. Kemudian kita akan membuat single crochet bolak-balik pada lubang yang telah kita tandai ini. Kita akan colok hakpen di sini, yang di lubang yang kita tandai tadi. Kemudian kita kait benang, tarik. Setelah itu kita akan membuat rantai sebanyak 1. Kita buat rantai sebanyak 1. Lalu kita akan membuat single crochet pada lubang yang sama. Jadi kita akan buat single crochet di lubang yang pertama kita buat ini. Sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Setelah itu kita akan membuat single crochet pada lubang berikutnya, itu di sini. Dan membuat lagi di lubang-lubang berikutnya sampai dengan ke penanda rajut yang telah kita tandai tadi. Dan ini penanda rajut yang terakhir, kita akan lepas dan kita akan membuat single crochet terakhir di situ. Sempurna. Setelah itu kita akan menuju ke row kedua atau baris kedua. Caranya adalah dengan membuat rantai sebanyak 1 kali, kemudian kita putar pekerjaan kita. Lalu kita akan isi single crochet pada lubang yang pertama, yaitu di sini. Kita akan colok hakpen, kait benang, tarik, sisa 2 loop, ambil benang lalu habiskan. Dan kita akan membuat masing-masing lubang 1 single crochet, dan kita punya total single crochet sebanyak 5 kali pada masing-masing row atau masing-masing baris. Ini kita akan lakukan sampai dengan beberapa baris membuat single crochet. Dan kita akan mengulangi row pertama dan kedua ini sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Kita buat rantai, kemudian kita putar pekerjaan kita, kemudian kita isi masing-masing lubang dengan 1 single crochet. Dan kita akan melakukannya sampai dengan ukuran yang kita inginkan, dan kita ketemu di ukuran yang kita inginkan. Dan ini dia teman-teman, aku sudah membuat sampai dengan 41 baris single crochet bolak-balik seperti ini. Jadi sampai ke sini adalah 41 baris, dan aku juga sudah melakukan hal yang sama di sisi yang satunya lagi, yaitu di sini membuat 41 baris single crochet. Dan ini sudah aku rapikan ya teman-teman. Kita sembunyikan di sela-sela untuk benang berlebihnya. Kemudian setelah itu kita akan menyambungkan sisi yang satu dengan satunya lagi dengan cara menjahit. Caranya adalah kita akan ambil si benang yang di sisi yang satu ini, maaf, secukupnya sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Lalu kita akan potong dan menjadikan si benang berlebih ini sebagai benang untuk menyambungkan dua sisi si handle tas ini. Kita akan jahit menggunakan benang si berlebih ini. Dan untuk cara menjahitnya, teman-teman bisa menggunakan hakpen seperti yang aku gunakan ini, atau juga teman-teman bisa menggunakan needle yarn atau jarum untuk menjahit si benang besar seperti ini. Nah, untuk cara menjahitnya teman-teman bisa saksikan saja videonya seperti ini kurang lebih. Nah, ini kita akan lakukan sampai kedua sisinya tersambung rapih ya teman-teman. Nah, setelah tersambung seperti ini teman-teman, ini si benang berlebihnya kita akan sembunyikan ke sela-sela rajutan seperti biasanya. Dan ini adalah caraku untuk menyembunyikan si benang berlebih ini.
Kita akan sembunyikan sampai rapi. Teman-teman juga bisa menggunakan metode teman-teman atau ide teman-teman bagaimana caranya supaya si sambungannya tidak terlihat. Dan berikutnya kita akan membuat single crochet pada bagian handle sama dengan bagian atas tasnya. Jadi kita akan membuat single crochet mengelilingi handle dan juga bagian atas tasnya supaya kelihatan lebih rapi. Caranya teman-teman bisa ambil di bagian mana saja. Aku akan mengambil bagian sini. Kita akan colok hakpen, kemudian kita kait benang, tarik, lalu kita akan membuat rantai sebanyak 1. Setelah itu kita akan membuat single crochet pada lubang yang sama, dan kita akan mulai membuat single crochet pada lubang berikutnya, dan masing-masing lubang adalah 1 single crochet. Kita lanjut buat single crochet. Masing-masing lubang 1 single crochet. Dan ini kita akan lanjut membuat single crochet pada bagian atas tasnya. Ini kita lewat dan kita akan membuat di lubang ini. Kita buat single crochet dan melanjutkannya membuat single crochet pada masing-masing lubang di bagian atas dari tasnya, kemudian lanjut ke bagian handle dari tasnya mengelilingi sampai dengan ke sini. Nanti kita akan ketemu di sini. Kita lanjut buat single crochet secara memutar. Nah ini dia teman-teman, aku sudah membuat single crochet memutari dari pekerjaan yang telah kita buat ini sampai dengan ke titik pertama kita tandai membuat single crochet yang pertama dan juga rantai 1. Dan di sini kita akan mematikan rajutannya seperti biasa. Dan setelah itu kita juga akan menyembunyikan benang yang berlebih seperti biasa juga. Kita akan sembunyikan sampai dengan si benangnya tidak terlihat. Dan yang sebelah sini pun, nih yang bekas tadi kita akan rapihkan dengan cara kita gunting. Dan juga kita akan sedikit bakar si ujungnya seperti ini. Dan ini teman-teman, aku sudah selesai merapihkan si benang yang berlebihnya. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama di sisi yang satunya lagi dengan membuat single crochet secara memutar dari handle sampai ke bagian atas badan tasnya. Nah ini dia teman-teman, aku sudah melakukan di sisi satunya lagi. Jadi di dua sisinya sudah aku kerjakan seperti ini. Berikutnya kita tinggal memasang puring dan juga sleting untuk si bagian dalam tasnya. Dan ini teman-teman, aku sudah memasang resleting dan juga inner atau bagian furing dalamnya. Dan teman-teman bisa melakukannya dengan metode teman-teman. Di sini aku menggunakan mesin jahit. Dan di sini juga aku sekalian menyelesaikan finishing dengan menempelkan ornamen untuk kesan sabicik. Atau teman-teman juga bisa menempelkan kancing hiasnya di tengah-tengah di sini untuk kesan yang klasik. Oke, terima kasih teman-teman untuk tutorialnya. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Aku harap ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada ide dan saran silahkan komen. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam rajut from Indonesia.